Puji nama Tuhan, Shalom, haleluya. Kita mengucap syukur di mana kita boleh ada saat ini, kita boleh ada. Semua karena kasih Tuhan saja dalam kehidupan kita. 1 bulan kita tidak bertemu, tetapi tidak mengurangi semangat kita, amin. Keadaan situasi saat ini yang mungkin semakin kita nggak tahu ya. Tetapi satu hal kita percaya, pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas setiap kita anak-anaknya. Amin. Amin. Haleluya, mari saya sebut kita mau sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan untuk kita mau memuji dan menyembah Dia. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan kembali, ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, kami memuji-Mu Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Bersama-sama kita mau katakan, ajaiblah karyamu. Oh, terima kasih Tuhan. Benarlah jalan Engkau, Raja di atas segala raja, segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari bersama-sama katakan, segala bangsa sujud menyembah-Mu. Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya.
dan Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Engkau dahsyat dan ajaib bagi kami Yesus. Oleh sebab itu segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Oleh sebab itu kami malam hari ini mau memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di sini. Engkau melawan setiap kami Tuhan. Suasana surga boleh kami rasakan. Sukacita Allah boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Kami mau bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau malam hari ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan. Berikan kemuliaan lagi dia. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri ya. Anak-anak muda masih sehat, masih kuat. Keluarga muda, dewasa muda. Yeay. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sudah siap untuk bersuka cita memuliakan Tuhan? Amin. Oke, katakan kanan kiri kita. Siap, aku siap memuji Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Yuk, haleluya. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Katakan, Engkaulah sumber satu-satunya segala-galanya bagi kami Tuhan. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang benar. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Bersuka cita karena Engkaulah satu-satunya dari segalanya. Amin. Sumber dari segalanya. Katakan Engkaulah kebenaran. Kau kebenaran yang benar. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan kembali, Engkaulah alasan Tuhan. Alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
karena hidup kita tidak akan sama dengan masa lalu kita. Hidup kita tidak akan sama dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Karena kita punya Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Oh, kasih-Nya, pengorbanannya telah dinyatakan dalam hidup kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Karena kami sungguh menyadari Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi harapan dalam hidup kami. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur. Haleluya. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Katakan kembali, Engkau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Terima kasih Yesus. Dengan hidupku ku bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Ada padaku semuanya milik-Mu Tuhan. Oh, kami persembahkan. Oh, haleluya. Di mezbah-Mu. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Oh, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dengan kesungguhan hati kita katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Oh, terima kasih Tuhan yang ada. Inilah kami Tuhan. Oh, haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Karena Engkau-lah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Hanya menjadi tempat jawaban. Hanya Kau inilah pengakuan kami. tempatku berharap. Engkaulah tempat kami berharap sepenuhnya Tuhan. Bersamamu ku Oh takkan Tuhan, goyah. haleluya. Suap tangan Oh kemurahan-Mu Tuhan. tersedia Oh bagi terima kasih Yesus. hanya Kau. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Hanya yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab hanya kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi. Selamanya Kau ku cinta. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai lagi. Haleluya. Terima kasih Kita berdoa, Tuhan, terima kasih. Ini ungkapan hati kami. Selamanya Engkau kami cinta, Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan kami bersyukur dalam kondisi seperti ini kami masih boleh worship. Kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih kami masih dalam keadaan sehat. Kami masih dalam keadaan bugar. Karena kami tahu Tuhan harus dipermuliakan lewat hidup kami. Berkati rekan-rekan kami yang siap mendengar. Sampaikan isi hati-Mu, beri hikmat buat hamba-Mu. Dan apa yang hamba-Mu yang sampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan semua yang mendengar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore dan shalom. Wow. PowerPoint saya udah ya? Oke. Rasanya waktu saya dihubungi agak nyeri-nyeri sedap nih. Dia kasih tema saya, Pak, kasih ya khotbah temanya pengobatan alternatif. Saya bilang ini, nggak ada yang lain temanya. Karena gue bukan dukun dulunya. Biasanya yang kayak gini Daud Tony cocok ya. Nah, ya mungkin bodinya agak mirip Daud Tony jadi dipinggir. Terus mengerucut lagi, yang lebih hebat, Bapak tentuin sendiri temanya. Amsyong. Ini pelayanan hebat ya, nentuin tema sendiri. Muncullah kata yoga. Saya bilang gini, saya lebih tertarik Jogja daripada yoga. Ya kan? Nah, tapi kalau kita berbicara tentang yoga menjadi menarik. Nanti kalau ada yang tersinggung dengan pernyataan saya karena Anda ikut yoga, nggak apa-apa ya. Kita selesaikan dengan cara kerajaan Allah. Ya. Nah, bicara tentang pengobatan alternatif dan lebih tepatnya kepada yoga, buat saya begini. Yoga is not sport but worship. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Yoga. Jadi yoga itu bukan olahraga, tapi penyembahan. Dari mana Pak tahu? Pertama, dari sejarahnya. Yang kedua, kalau dia olahraga, dia pasti akan dipertandingkan dalam olimpiade, minimal PON, Popda, dan dia pasti punya departemen olahraganya. Contohnya, kalau bulu tangkis ada PBSI,
ada voli PBVSI kan. Tapi yoga tidak pernah ada. Artinya memang pure. Yoga is not sport, but worship. Siapa yang setuju lambaikan tangan? Oke, ada yang nggak setuju, nggak apa-apa. Hidup itu pilihan. Pro dan kontra itu biasa. Yang penting masih percaya Yesus, pasti masih masuk surga. Pengen masuk surga malam ini? Oke. KMDM ada yang bilang amin bro. Tolong dicatat ya Pak Ibnu. Siapa tadi yang bilang amin? Kita selesaikan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya punya karunia loh Bapak Ibu. Beberapa hari lalu saya mendoakan orang sakit udah puluhan tahun. Saya doakan pulang Pak. Dan ini adalah kali ke-11 saya mendoakan seseorang dan pasti pulang. Dan puji Tuhan itu karunia saya. Jadi kalau Anda masih sakit hati sama mantanmu, pas mantanmu sakit undang saya doakan. Supaya nggak kelamaan sakitnya. Nah, sejarahnya begini Bapak Ibu. Yoga berasal dari kata yuks. Dalam bahasa Sanskerta kuno artinya union atau penyatuan. Yaitu menyatukan diri dengan alam dan menyatukan diri dengan Maha Pencipta. Dalam konteks ini adalah Brahman, Dewa Pencipta. Ya, yoga telah dikenal dan dipraktekkan selama lebih 3000 tahun. Berawal dari ajaran lisan sebuah agama yang kemudian ditulis terperinci oleh Maharshi Patanjali, seorang filsuf abad kedua Masehi. Praktek yoga dengan bermacam-macam sikap tubuh dan latihan-latihan yang beraneka ragam memimpin seseorang kepada pembebasan diri sendiri dan kesadaran kealahan. Boleh nggak saya lepas masker nih? Boleh ya? Agak ngos-ngosan. Karena di beberapa gereja nggak boleh. Ya nggak apa-apa ya, di sini boleh, ada kasih karunia. Bukankah kata Alkitab bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Disinilah sejarah yoga terungkap. Bagaimana yoga menganggap diri manusia itu sebagai mestinya dia sama dengan Allah. Jadi kenapa dia yoga? Karena dia nggak sadar sebenarnya dirinya Allah. Makanya dia butuh meditate, bermeditasi dan beryoga ria supaya menyadarkan, kamu itu Allah juga. Jadi di dalam konsep yoga tidak ada pencipta dan ciptaan. Yang ada semua adalah God. Di situ sudah mengerti bahwa ini adalah sesat, bertentangan dengan firman Tuhan. Mengerti ya? Saya lanjutkan dulu sebelum nanti kita masuk poin-poinnya. Orang yang melakukan yoga disebut yogi. Ya. Ada yogi di sini? Pasti suka yoga dia. Yogin bagi praktisi pria dan yogini bagi praktisi wanita. Tolong dihafalin karena ujian akan keluar. Praktek yoga yang baik, nah kita mulai dari sini. Saya baca dulu ya, nanti poin-poinnya baru saya terangkan bagaimana firman Tuhan Allah mengkontraskan ini. Praktek yoga yang baik, gerakan, pernafasan maupun meditasi pada dasarnya bertentangan dengan Alkitab. Karena apa? Karena yoga tidak berpusat kepada Tuhan, melainkan pada diri sendiri. Kenapa orang itu beryoga ria? Karena dia pengen cari kedamaian. Ya, kalau dalam kekristenan jelas apa kurang Kristus itu Raja Damai. Ingat lagu sekolah minggu? Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Betul gak? Apakah Kristus yang disebut Raja Damai itu kurang sehingga kita perlu meditasi dan mencari damai? Nah, disinilah letak kontrasnya yoga dengan iman Kristen. Terus fokusnya pada diri sendiri. Fokus kita bukan pada diri sendiri Pak. Fokus kita adalah kepada Kristus. Betul? Makanya
Filosofi dunia mengatakan be yourself. Itu salah, Pak. Dalam kekristenan gak boleh seperti itu. Jadi seperti Kristus. Bukan jadi seperti dirimu sendiri. Kalau jadi seperti dirimu sendiri, aku memang dari ciptakan dari dulu kayak gini kok. Brengsek, ya pasti brengsek. Itu be yourself. Aku cerewet ya tetap cerewet. Tapi Alkitab ngomong begini, manusia baru harus menjadi seperti siapa? Kristus. Sebagaimana Kristus hidup. Jadi besok-besok sudah tidak ada lagi yang ngomong be yourself. Amin. To be Christ. Amin. Christ likeness. Itu yang benar. Tapi yoga enggak. Jadi dirimu sendiri. Karena dirimu itu Allah. Terus supaya kamu menyamai Tuhan. Memiliki kesadaran maupun pengalaman sebagai Tuhan. Itu yang disebut dengan bahasanya moksa. Bukan maksa ya. Moksa. Namun Alkitab menegaskan bahwa manusia sangat terbatas. Karena tergantung kepada kehendak Tuhan. Manusia itu ciptaan, maka dia terbatas. Allah sang pencipta. Dalam ilmu yoga tidak berlaku hal itu, teman-teman. Sampai di sini nangkap? Nangkap? Diam itu tanda dua hal. Benar-benar mengerti atau mulai bingung. Kalau mahasiswa saya ajar diem itu udah tanda-tanda nih. Ada yang diem itu tiba-tiba. Saya bilang gini, terlalu dosen sudah teriak-teriak dia masih ngantuk. Tuhan Yesus yang khotbah pun yang ngajar pun dia tetap ngantuk ini orang. Ya, yuk kita pelajari yang pertama kita mulai dari sini. Saya dikasih waktu 40 menit ya, sampai 45 menit. Selebihnya itu injury time. Kalau sepak bola kan perlu injury time ya kan. 15 kali 2 ya kan. Yoga mengandung postur atau posisi tubuh yang dirancang untuk ditujukan kepada siapa? 330 juta dewa-dewi Hindu. Demikian juga postur tubuh dalam yoga. Semua posisi itu berfungsi sebagai penyembahan kepada dewi-dewi. Jika Anda melakukan postur-postur tertentu, teknik pernafasan, meditasi, maka Anda akan diterima oleh dewa dan dewi. Jadi kalau bicara gerakan yoga, tidak sekedar gerakan Bapak Ibu. Ada sejarah panjang yang melatar belakangi kenapa gerakannya seperti itu. Kalau saudara nggak percaya, bisa searching, bisa lihat di YouTube. Gerakannya itu elastis, memang luar biasa, lembut sekali. Tapi ada gerakan-gerakan yang juga vulgar di dalamnya. Kenapa? Karena gerakan-gerakan yoga, postur tubuh dalam yoga semua berfungsi sebagai worship. Penyembahan kepada siapa? Dewa dan dewi agama Hindu. Jadi sekali lagi kenapa saya membuka dengan sebuah statement bahwa yoga is not sport, but worship. Karena latar belakang yang panjang ini dari semua gerakannya adalah untuk worship. Saudara yang pernah main tamborin, biasanya kan ada gerakan-gerakan, itu gerakan-gerakannya untuk apa? Bicara tentang apa? Worship, sukacita, betul nggak? Yang nggak tahu kan kok cuman cek gitu kan? Itu yang nggak tahu. Tapi udah ada ketukan, artinya apa? Saya punya teman laki-laki dancer, wah saya bangga. Saya tanya gerakannya, dia bisa memberitahu. Waktu saya kuliah, saya punya teman laki-laki pemain tamborin. Saya bilang gini, kaget deh. Orang Batak, marga Sinambela, bodinya rada angker, ibadah dia pegang tamborin. Saya bilang Tuhan Allah, ini gak salah Pak. Karena itu pengalaman pertama saya melihat laki-laki main tamborin. Bodinya kayak Pak Ibnu lagi. Bisa bayangkan Pak Ibnu pegang tamborin. Itu tante langsung bangkit berdiri. Didoakan Pak Ibnu. Lepas. Nah di Magelang saya pernah khotbah di tempatnya Pak Tony Subiantono. Anaknya Pak Tony laki-laki. Dan pemain tamborin juga. Jadi sekarang ini emansipasi laki-laki pun ada.
Nah semua gerakan itu mengandung makna. Betul nggak? Nah sama dengan yoga, semua gerakan itu punya arti, postur-postur di dalamnya adalah sebagai worship, penyembahan. Disinilah letaknya. Kenapa kekristenan bisa ngomong ini bahaya? Karena ini bukan hanya olahraga, tapi ini mengandung arti terselubung di dalamnya, di mana ketika kita membuat gerakan, kita sedang worship. Worship ke siapa? Dewa Dewi. Ada orang tanya gini, Pak, kita mau yoga kan pengen sehat saja. Kita mah nggak tahu artinya. Nah kalau nggak tahu, cari tahu supaya saudara nggak tersesat. Ya kan? Jangan karena teman ikut yoga, lebih baik ikut zumba. Wah. Kalau yoga kan diem-diem aja. Zumba kan lebih menarik, betul gak bro? Kayaknya suka nonton nih. Ayo gerakan. Kayak pemain musiknya paling banter nih. Tolong ya istri-istri dicek ya. Pak lagi ngapain? Ini nonton khotbah Pastor Cornel rupanya. Wah sedap. Nah ini lihat. Yoga bukan sebuah olahraga. Dia sebuah penyembahan. Dan tidak boleh ada penyembahan di luar Kristus di dalam kita. Setuju katakan amin. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul ya? Iya. Kalau kita sudah mengerti ini, apakah kita nggak pikir ribuan kali untuk melakukan yang namanya ikut dalam meditate yang satu ini? Loh, Pak, orang Kristen juga meditasi Pak. Dalam Alkitab, kalau sudah membaca kitab Mazmur pasal 1, ya kan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Bahasa Inggris dipakai kata meditate, bermeditasi. Masalahnya dia meditasi, objeknya siapa? Betul ya? Dia kan objeknya firman. Dia merenungkan, memikirkan firman. Nah itu bedanya. Yang kedua saya melihatnya begini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, bahwa dalam yoga terdapat sebuah tindakan bernama pernafasan pranayama. Kata prana berasal dari kata Hindu yang berarti kekuatan kehidupan. Konsep yang sama untuk kata si dalam beberapa seni bela diri. Pernafasan yoga digunakan untuk memanipulasi energi kehidupan tersebut. Ini jelas membahayakan. Jika kita yang telah dibasuh oleh darah Yesus melakukan hal-hal tersebut, ingatlah bahwa setan adalah penguasa kerajaan angkasa. Paulus ngomong bahwa setan itu penguasa. Semua yang nyiptain dunia, alam semesta itu Tuhan. Tapi semua di bawah kekuasaan si jahat. Kata Alkitab, betul ya? Iya. Semua ciptaannya Tuhan, tapi di bawah kekuasaan si jahat sekarang ini. Jadi ketika kita beryoga ria, kita melakukan pernafasan dan lihat apa yang terjadi di sana, dia berkata bahwa ini yang artinya kekuatan kehidupan. Wow. Tahukah saudara bahwa kekuatan kehidupan kita bukan datangnya dari meditate, bukan datangnya dari meditasi, bukan datangnya dari yoga. Kekristenan, kekuatan kehidupan kita karena datangnya dari Roh Kudus. Setuju? Katakan amin. Nah ini menjadi penting supaya konsep ini tahu. Jadi kita ini enggak ikut-ikutan. Satu RT ikut yoga, kita juga ikut yoga. Enggak, kita harus mengerti sejarah dan latar belakangnya supaya kita enggak terjebak. Ini perlunya orang Kristen memiliki pengetahuan. Ya, ini perlunya orang Kristen memiliki apa? Knowledge. Karena kata Alkitab kita enggak hanya hidup dalam dimensi rohani saja. Tapi Tuhan memberikan akal, nalar untuk kita berpikir dan belajar. Ya, zaman-zaman kita karismatik Pentakosta, kebetulan saya juga orang karismatik. Dulu itu ngandalinnya apa? Ngeroh saja. Pengetahuannya enggak ada. Makanya mudah apa? Tersesat. Tapi gereja seberang mengandalkannya apa? Otak saja, knowledge saja. Makanya kurang power. Nah sekarang kita harus berimbang. Pengetahuan dapat, rohnya dapat.
kan keren. Ya. Coba bayangkan kalau orang khotbah hanya dengan pengetahuan, garing. Betul ya? Khotbahnya sisip, pulang dapatnya informasi bukan transformasi. Ya kan? Tapi khotbahnya ngeroh tanpa ilmu. Klenik lama-lama. Ya kan? Makanya ada gereja yang ngelarung kepala kerbau. Ya kan? Mobil orang dikasih minyak urapan dalam nama Yesus. Apa yang kau injak, yang kau olesi itu milikmu. Lama-lama istri orang di minyak urapan. Kan gawat ini. Ya kan? Memakai ayat tidak pada tempatnya. Yang tanah tetangga diputerin. Apa yang kau injak milik kita. Yang datang bukan Tuhan, polisi saudara. Ya kan? Jangan memiliki dan mengingini harta sesamamu. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi kita harus seimbang. Postur tubuh dalam yoga semuanya posisinya berfungsi sebagai worship. Jadi sekali lagi bukan sport but worship. Paham ya? Dan semua gerakan ornamen kita ini untuk worship God bukan yang lain. Sepakat katakan amin. Jadi kalau melayani tidak boleh kemuliaan bagi dua. Kemuliaan bagi dia yang benar. Bukan kemuliaan bagi dua. Ya kan? Gawat. Ya kan? Kalau melayani dipuji-puji Tuhan, enggak dipuji sakit hati. Enggak ya? Enggak dipuji biasa. Dipuji jangan tinggi hati. Ya kan? Dipuji, wih suaramu keren banget. Baru tahu ya? Jangan. Itu rendah hati di atas gunung Merapi. Ntar lagi meletus. Ya kan? Nah ini yang saya maksud bahwa postur tubuh yoga semua posisi berfungsi sebagai apa? Worship. Nah yang ketiga konsep mengosongkan pikiran. Wow. Yang bertentangan dengan pengajaran kekristenan. Saat pikiran dikosongkan, pelaku yoga akan mengalami perjalanan astral travel. Apa itu? Di mana mereka akan benar-benar meninggalkan tubuh jasmani mereka. Orang Kristen seharusnya ingat bahwa ada Roh Kudus yang berdiam di dalamnya. Jadi konsep ini bertentangan. Pikiran kita kosong. Jadi ketika yoga kita harus pikirannya itu mengkosongkan pikiran. Piye carane? Meditasi. Nah ini kalau pikiran kosong itu kan berbahaya Pak. Betul ya? Berbahaya Bu. Nah konsep kekristenan Roh Kudus itu tinggal menetap. Roh Allah di dalam PL dan PB itu berbeda. Dalam PL itu bisa keluar masuk. Ingat kisah Saul, bagaimana Roh Kudus itu keluar dari tubuhnya? Roh Allah dalam perjanjian baru setelah Roh Kudus turun, bam! Kitab Kisah Para Rasul pasal 2, itu menetap. Kecuali satu, Anda murtad. Dia akan pergi. Karena selama Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karya Anda tapi karya Roh Kudus yang ada dalam hidup Anda. Itu kata firman Tuhan. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini mengaku Kristus sebagai Tuhan karena pekerjaannya sendiri. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi bisa bayangkan dalam yoga Anda harus mengosongkan pikiran. Banyak pikiran kosong itu ngeri tuh Pak. Ya kan? Kayak orang linglung. Ya kan? Mengosongkan pikiran. Jelas bertentangan. Karena Tuhan memberikan akal budi. Bahkan kitab Roma pasal 12 yang disuruh berubah adalah pembaharuan budimu. Dalam teks yang lain pakai pikiranmu yang harus apa? Berubah. Ya, ketika pikiran berubah, tindakannya pasti apa? Berubah. Apa yang Anda percayai lewat apa yang sudah pikirkan akhirnya menghasilkan tindakan yang seperti Anda percaya itu. Sepakat ya? Ya saya. Jadi yang berubah pikiran, makanya nggak boleh kosong. Dipakai kata pembaharuan budimu. Ini saya suka.
Karena Tuhan gak ngomong gini, pembaharuan bodimu. Banyak orang ribut dengan pembaharuan bodinya, tapi tidak ribut dengan pembaharuan apa? Budinya. Kenapa Tuhan harus ngomong pembaharuan budi bukan body? Karena budi sejak SD kita diajari, ini Bapak Budi, bukan. Karena mengubah body lebih mudah daripada mengubah budi. Ya kan? Kurang mancung, operasi. Body. Kegemuan, sedot lemak. Ya. Sauna. Ya kan? Apalagi? Jemur-jemuran. Ya kan? Lari. Ya kan? Apalagi? Banyak hal yang kita bisa lakukan. Bahkan pernah saya membaca sebuah artikel, untuk memoles seluruh tubuhmu menjadi apa yang idam-idamkan dibutuhkan kurang lebih 1 miliar. Dari hidung, semuanya dan lain sebagainya. Ya. Apakah saudara tahu kalau lu cinta Luna itu kalau nggak ngaku dulu laki-laki, Anda tahu? Mungkin kalau dia jemaat KMDM banyak yang naksir. Iya kan? Betul nggak? Iya. Di Thailand, ya kan? Ada Miss yang paling cantik. Namanya siapa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Wah, luar biasa. Taunya Esther. Taunya Esther Maria Martha. Ya. Namanya Nong Poi. Dia lebih wanita daripada wanita yang ada di sana. Jadi yang masih jomblo ini laki-laki kalau pergi ke Thailand jangan bangga foto sama cewek cantik. Tanyakan dulu, asli nggak kamu? Karena banyak yang KW di sana. Nah, saya melihat begini bahwa konsep mengosongkan diri ini sangat berbahaya. Ya. Dan ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita harus diisi dengan kebenaran dan diselaraskan dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kosong gimana? Wong Tuhan nyiptakan pikiran untuk mikir kok dikosongin. Ya. Nggak bisa mikir dong. Nah, mari kita belajar. Ada 4 hal yang bisa saya simpulkan dengan bahasa yang sederhana. Kiranya ini bisa mencerahkan kita semua. Kalau kurang cerah nanti tanya koordinatornya. Ya. 1. Yoga dan iman Kristen terdapat perbedaan doktrin yang kontras. Antara yoga dan kekristenan. Kebanyakan para yogis menganggap Allah sebagai tidak berpribadi. Semua adalah Allah, tidak ada perbedaan antara Allah dan manusia. Itu dalam yoga. Ya. Sedangkan kekristenan Allah itu pribadi. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Ada pribadinya. Yoga tidak. Mereka berkata bahwa ya kamu itu Allah. Paham ya? Dalam yoga kamu itu juga Allah. Kenapa kamu harus meditate, harus yoga? Karena kamu lupa bahwa kamu Allah. Nah kan konyol. Ini yang bertentangan dengan kekristenan yang pertama. Bahwa semua ciptaan bahkan Anda dan saya itu adalah Allah. Tapi kadang kita tidak memahami bahwa kita ini Allah. Oke? Menangkap sampai sini? Inilah kontrasnya antara yoga dan iman Kristen. Semua dianggap Allah, tidak ada perbedaan Allah dan manusia. Dunia ini tidak ada yang menciptakan, kita semua ini loh. Kita semua Allah. Hanya kamu gak sadar aja, makanya perlu meditate. Supaya mengembalikan kesadaranmu bahwa kamu itu Allah. Jelas ya, sangat bertentangan ya teman-teman ya. Ya, masih mau yoga? Ya. Udah deh, ikut olahraga tarik tambang aja ya. Atau panjat pinang sebentar lagi. Ya. Lihat ya. Yang kedua. Nanti boleh kita tanya jawab ya. Anda bertanya, yang belakang yang jawab. Ya. Yang ngundang saya yang jawab. Pemain drum tadi ya, tolong nongol dong. Ini yang ngundang beretika banget ya.
Saya ditelepon tadi. Di mana bos? Kok belum datang? Saya sudah di lantai 3, yang ngundang nggak tahu di mana. Mungkin lagi di angkringan depan GPD. Sambil dia berdoa, Tuhan. Saya sudah stem bus tadi di sini. Gitu bro ya. Yang kedua, tujuan yoga adalah pengalaman menyatu dengan Brahmana. Alkitab menyatakan dirinya sebagai pribadi, pencipta dari alam semesta. Nah, tapi yoga percaya bahwa Allah pencipta namanya siapa? Brahmana. Betul ya? Dewa pencipta namanya siapa? Brahmana. Jadi tujuannya adalah pengalaman menyatu dengan Brahmana. Kekristenan, pengalaman menyatu dengan Kristus. Hati-hati di sini. Pak, saya yang penting yoga kok Pak. Tujuan saya itu Kristus Pak. Ya, aneh. Itu ibarat pernah ada orang nanya saya, Pak, saya itu Kristen tapi masih sholat. Tapi waktu saya sholat, saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Otaknya di mana kira-kira? Sholat, Allahu Akbar, tapi imannya Tuhan Yesus. Saya bilang begini, Alkitab ngomong, kalau kamu malu mengakui aku di depan apa? Manusia, aku pun akan malu mengakui kamu di depan Bapa. Jadi ketika ada orang yang baru bertobat malu mengakui Kristus, saya bilang gini, enggak bisa. Ketika ikut Kristus harus sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Sepakat? Iya. Iya kan? Nah ini yang terjadi bahwa tujuannya pengalaman menyatu dengan Brahmana. Ini yoga. Nah sekarang orang-orang Kristen yang ikut yoga gimana? Coba tanyain mereka. Kamu merasa tenang ya setelah yoga? Iya saya tenang sekali setelah yoga. Kalau ke gereja enggak tenang. Enggak ada yang salah. Karena ketenangan kita tidak ditentukan dari meditate. Yesus sumber tenang. Ya kan? Sumber ketenangan Yesus itu. Apakah Yesus kurang sehingga Anda harus meditate seperti melakukan yoga tadi? Apakah Yesus tidak cukup? Ada lagu yang keren, Christ is enough, gitu. For me. Ya, Yesus itu cukup bagiku. Jadi tujuannya Pak, ya kan? Malam ini setelah khotbah saya akan punya perjalanan ke Surabaya. Saya tahu tujuannya ke Surabaya. Maka saya harus ambil jalan karena saya harus ketemu anak rohani saya ke Solo. Saya akan mampir Solo dulu. Setelah Solo saya masuk tol. Das. Setelah tol turun Surabaya. Nah, selesai. Saya tahu tujuannya. Saya akan melakukan perjalanan karena saya tahu tujuannya. Saya akan ambil jalan yang terbaik. Tujuan yoga menyatu dengan Brahmana. Sang dewa pencipta tadi. Maka dia bermeditate, fokusnya aku menyatu dengan Brahmana. Beda ya. Anda datang sini menyembah Tuhan, menyatu kepada siapa? Kristus. Jadi kita ini akan mirip seperti yang kita sembah. Sepakat teman-teman? Kalau saudara menyembah duit, mirip duit. Saudara menyembah Kristus mirip Kristion. Ya kan banyak orang Kristen ke gereja nggak berubah-berubah kan, ya kan? Makanya kemarin saya ditanya, Pak Kornel, saya mau khotbah di Surabaya. Ya besok saya mau khotbah di Bali, Minggu. Ditanya, Pak Kornel tema khotbahnya apa? Saya kasih tema ritual versus spiritual. One day di khotbah ini ya, bro ya. Ritual versus spiritual. Bapak ini ngarep diundang lagi ya. Sudah ngasih list tema gitu kan. Ya kalau diundang lagi ya syukur, alhamdulillah. Kalau enggak ya saya akan WA secara pribadi. Enggak. Karena banyak orang Kristen itu melakukan ritual tapi spiritualnya enggak berubah. Saya melihat, saya sudah keliling Indonesia, banyak kantong-kantong Kristen yang ibadahnya rajin. Itu enggak berubah. Ya. Karena apa? Ngejarnya cuman apa?
ritual. Matius 5 ayat 20 makanya berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Yang dipakai kata tidak lebih benar, bukan tidak lebih kusyuk. Bukan juga tidak lebih baik. Bukan juga tidak lebih banyak. Yang disampaikan Tuhan Yesus tidak lebih benar. Ada ornamen benar di situ. Karena apa? Banyak orang berritual, ya udah nggak benar. Ya ke gereja karena aku Kristen. Kalau nggak ke gereja ditertawain dong. Makanya kalau di kantong-kantong Kristen yang saya agak geli itu, dia ke gereja rapi, sepatuan nggak adem bro, kaosan, ya kan? Nggak ada berani ke gereja pakai kaos you can see I can look, nggak ada, ya kan? Nggak ada, semua rapi. Tapi sebelum ke gereja mereka rokok kudus dulu, karena di gereja akan berjumpa dengan Roh Kudus. Pulang gereja karena dia sadar garam dunia, dia gudang garam. Mabuk pak, orang mabuk pendeta lewat, hanya pace satu, benar gak pace ya? Ya kan? Sementara mabuk pendeta lewat, dia shalom bapak pendeta, botolnya diumpetin, pendetanya pergi, botol diambil lagi. Karena apa? Yang dikejar apa? Ritual. Dan saya kasih tahu bapak ibu, ngejar ritual itu melelahkan. Harusnya ritual itu beriringan dengan spiritual yang berubah. Faktanya enggak. Makanya Yesus mengecam ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki karena apa? Ritual yang dikejar. Jangan bangga dong jadi orang Kristen yang melakukan sesuatu dengan konsep ritual. Siapa yang pernah burn out atau lelah atau capek pelayanan? Lambaikan tangan, jujur. Karena Tuhan suka orang jujur. Ada yang pernah lelah atau capek burn out? Mundur aja deh gua pelayanan. Lelah. Puji Tuhan gak ada. Gak ada yang ngaku. Saya ya. Tapi muka-mukanya pernah lelah semua nih. Tapi enggak pak, kami lelah, tiba-tiba WL-nya gini. Mari kita nyanyi, jangan lelah, bekerja di ladang Tuhan. Padahal WL-nya lelah juga. Nah saudara, karena apa? Yang dikejar adalah ritualnya. Yesus paling membenci itu. Ya. Tujuannya adalah pengalaman menyatu dengan Brahmana. Panggilan kekristenan itu menyatu kepada Kristus. Makanya kita disebut manusia baru. Kenapa disebut manusia baru? Karena sudah menyatu dengan Kristus. Waktu saudara tidak menyatu dengan Kristus, kata Alkitab, saudara tidak akan pernah berbuah. Ya kan? Waktu saudara menyatu dengan Kristus, Anda berbuah, itu pun bisa dibersihkan lagi supaya lebih banyak apa? Berbuah. Dan kata Alkitab supaya buahmu itu tetap. Jadi bentuk daripada kita menyatu kepada Kristus yang bisa dilihat orang lain itu apa? Buah. Nah waktu pohon itu berbuah yang nikmati apa? Siapa? Bukan pohonnya tapi orang lain. Sama kekristenan kita. Yang menikmati tidak kita tapi siapa? Orang lain. Loh kok berubah ya dia hidup ya? Kok asik ya? Jadi orang Kristen. Wih ikut KMDM kok enak ya? Jangan bilang ikut ini malah sumpek sekali ya gue ini. Ya kan? Enggak kan? Malah lebih antusias ya. Nah karena apa? Buah. Tapi kalau orang mau dibuah salah satu hal yang sering dilakukan supaya buah itu tetap, buah itu konsisten, ada kata pruning. Katakan pruning. Dibersihkan. Kenapa sering kita ini ngalami pruning-pruningnya Tuhan? Satu, pruning itu bertujuan supaya kita berbuah lebat. Dua, buahnya supaya segar dan sehat. Tiga, pohonnya kena matahari yang pencahayaan yang lebih maksimal. Di pruning, dipotong. Saya anak petani dan setiap mau lebaran, saya dan orang tua saya itu diajari bagaimana memotong bunga mawar. Das. Saya lahir di Bandungan, ya. Itu adalah ibu kota Jawa Barat yang ada di Jawa Tengah. Namanya Bandungan. Ya. Ya. Itu namanya Bandungan ya. Sekarang udah hampir jadi kota karena pasar Bandungan udah rata.
Jadi nanti one day kalau Anda ke Bandungan, itu pasar udah jadi taman. Bukan taman makan pahlawan, itu taman bener-bener taman. Jadi kenangan saya masuk pasar sudah nggak ada di situ. Jadi sebelum masa-masa lebaran, kami sering ke ladang untuk mempruning mawar itu. Cekat, dipotong mawarnya. Kenapa? One day itu sebelum lebaran tiba, itu mawar akan berbunga begitu banyak karena hasil dari dipruning tadi. Dan orang kampung kami itu Susan Spanai lagi itu kampung saya. Ya, jauh dari tiang listrik, jauh dari tiang telepon, hanya dekat tiang jemuran, itu kampung saya. Nah, waktu hasil atau panen itu, orang-orang kampung itu biasanya bisa beli motor baru hanya dari hasil jual bunga mawar. Per tenggok, 1 tenggok, 2 tenggok, tergantung orang punya ladang lahannya seberapa besar. Tapi lewat di pruning itu bunganya itu wih segar. Nah itu tujuannya supaya Anda menyatu tapi juga di pruning. Nah yang ketiga, pandangan tentang manusia. Jadi yoga berkata bahwa filsafat segala sesuatu Allah. Jadi kesimpulannya manusia pun Allah. Anda setuju dengan konsep yoga? Kitab Kejadian pasal 1 bahwa Allah itu sang pencipta, manusia itu ciptaan. Tidak mungkin pencipta jadi apa? Sang pencipta. Ciptaan jadi sang pencipta, enggak mungkin. Orang Lucifer aja pengen menyamai Tuhan langsung dia apa? Ditendang. Betul enggak? Jadi konsep ini sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi manusia diciptakan pada Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Bahwa manusia itu diciptakan dari mana? Debu. Debu itu gak ada artinya. Kerikil masih ada artinya. Betul ya? Tanah masih ada artinya. Kita diciptakan dari apa? Debu. Ya. Wanita lebih mulia karena diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Pandangan tentang manusia. Ya. Yang keempat, yang terakhir ini. Berbeda dengan pemahaman dalam melihat problem fundamental dari manusia dan solusinya. Usaha-usaha manusia adalah menjadi poin terpenting untuk menyelesaikan sesuatu. Itu yoga. Kurang tenang, yuk berarti semedomu kurang. Anda khawatir semedemu kurang. Jadi segala sesuatu ukurannya adalah manusia punya usaha untuk mendapatkan sesuatu. Kita tahu bahwa saya cuma mempercayai ada satu kalimat bahasa Latin, ora et labora. Nek ora labora, ora opo-opo. Ya kan? Berdoa sambil bekerja. Kalau cuma berdoa, enggak bekerja, ya kan? Atau sebaliknya, itu berbahaya. Kehidupan kekristenan itu harus seimbang. Karena buat saya, keseimbangan itu menuju kehidupan. Jadi bayangkan semua dalam sistem yoga, dia memakai sebuah kalimat, manusia punya peranan paling penting. Karena apa? Ya ini tadi bahwa karena manusia juga Allah. Kesimpulannya, kalau kesimpulan itu menjadi penghiburan buat para jemaat. Ibarat kalau khotbah itu poin terakhir itu membangkitkan orang mati. Jadi kalau khotbah di pemakaman jangan suka khotbah. Poin terakhir itu peti bunyi. Geludak. Gawat ya. Karena saya tahu Pak Ibnu kipas-kipasannya semakin kencang. Jadi kodenya KMDM itu rupanya bukan timer. Sedap. Semakin kencang berarti ndang mari Pak. Segera selesai. Kesimpulannya ada 2. Maaf ya saya pakai gambar Manchester City. Besok Sabtu. Kuping besar harus diangkat ya. Maaf ya para pendukung PSIM ya. Sama PSS Sleman.
kesimpulannya, apalagi pemain volinya ya bro ya. Siapa bro namanya? Wah nggak tahu. Kayaknya olahraganya fitness ya. Kelihatan dari bodinya. Satu, sebagai umat Tuhan, lakukanlah olahraga yang aman dan tidak nyerempet berbahaya. Aman secara rohani. Satu kali waktu saya ditanya. Karena ada beberapa hal yang Alkitab nggak langsung menjawab, tapi etika Kristen yang menjawab. Pak, kalau kita olahraga tinju gimana Pak? Bahaya loh Pak itu Pak. Tapi ada ayatnya. Ya kan? Aku tidak sembarang memukul. Itu Paulus kan memakai. Dan tahukah saudara, ada seorang tokoh petinju yang legendaris namanya Josh Foreman. Dia memakai apa? Tatonya ayat Alkitab. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kelegaan kepadaku. Wih, sadis. Sekarang lagi trending, ada pendeta, tato nggak masalah. Gondrong kayak lu. Hati-hati ya yang gondrong-gondrong ini agak nyerempet-nyerempet nih. Untung nggak satu sinode bro sama kita ya. Dia satu sinode sama Raditya Olaan lah. Nggak apa-apa. Yang satu udah dipanggil Tuhan kan. Ya. Wah ini kacau-kacau ajaran sekarang ini. Saya sebagai dosen teologi aja pening. Banyak pendeta milenial yang nggak belajar Alkitab dan suka-sukanya dia. Ya. Yang pertama yuk sebagai umat Tuhan lakukan olahraga yang aman dan tidak nyerempet bahaya. Ini secara rohani. Karena apa kata Alkitab bahwa ya, latihan jasmani terbatas gunanya. Ada gunanya? Ada, tapi terbatas. Sepakat ya? Paulus ngomong gitu. Dalam terjemahan lain dipakai kata sedikit gunanya. Saudara mau olahraga kayak apapun, rupanya kata Alkitab sedikit gunanya. Karena apa? Satu, Anda tidak selamanya di bumi. Ya. Kata orang Jawa kita ini mampir ngombe, ya. Saudara ngerti bahwa kalau mampir itu, kalau saya mampir di rumahnya Pak Ibnu, mampir itu sebentar, betul ya? Enggak ada Pak Ibnu, aku mampir rumah ya. Oh iya Pak Kornel boleh. Ada snack nggak Pak Ibnu? Boleh Pak, masakin nasi goreng. Saya masih 2 jam di sini. Orang mampir, geragas, ya kan? Mampir itu sedelok. Nah dunia ini bukan tempat kita selamanya. Jadi jangan ada orang yang punya cita-cita aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Ya, jangan ada. Ya. Kita tidak didesain untuk selamanya di sini. Karena itu yang paling utama latihan rohani, bukan latihan jasmani. Pak Kornel enggak olahraga? Olahraga. Saya seminggu 2 kali badminton. Kebetulan saya bulu tangkis sama ketua PBSI-nya Magelang. Ya walaupun kalah terus ya. Ya kan harus jujur. Kalah terus. Sama anaknya yang cewek kalah saudara saya. Karena dia sudah pernah masuk pelatnas. Nah saya ini kan pelat kliwon bukan pelatnas ya. Kalah terus. Tapi saya cuma mau bilang bahwa yo olahraga. Masih banyak kan olahraga yang gak menyerempet ke area situ. Ya. Iya. Jogging, fitness, apalagi angkat barbel, angkat suami, angkat istri. Itu kan bagian olahraga juga. Ya kan? Sepak bola, rugby, bulu tangkis, tenis, nah, semua bisa. Yang kedua, 1 Korintus 11 ayat 14. Saya baca ya, 1 Korintus 11 ayat 14, tadi sudah saya singgung. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati, kita butuh hikmat Tuhan. Karena iblis itu suka memanipulasi. Ya. Dia suka membuat sesuatu yang orang tertarik, dia pikir nyerempet, ya. Ingat enggak? Hawa itu jatuh karena iblis pintar sekali memanipulasi. Ya. Jika engkau memakan buah ini engkau tidak akan mati. Padahal Alkitab ngomong gitu, engkau akan mati. Diubah sama iblis. Bahkan engkau akan menyerupai seperti, apakah ada ayat itu Tuhan ngomong sama Adam? Ada.
Jadi lihat yang kedua, hati-hati dengan usaha iblis untuk membawa umat Tuhan kepada sikap kompromi. Ya, bagaimana kita bisa tahu itu palsu? Belajar yang asli. Mana? Baca Alkitab. Ada yang kerja di bank sini? Orang yang kerja di bank itu harus memahami seluk-beluk uang asli. Walaupun dia perlu juga belajar uang palsu. Tapi yang paling utama dia harus belajar uang yang asli. Sama orang Kristen, enggak usah repot belajar yang palsu dulu. Awang Alkitab enggak pernah dibaca sampai selesai kok baca kitabnya Mormon. Buat apa? Saya punya Alkitab Mormon. Tetangga saya itu baru kapan 2 tahun lalu tuh naik haji. Semua komplek tuh dikasih Al-Quran. Saya juga dikasih. Saya terima aja. Belum saya buka, masih segelan itu. Saya terima buat private library. Buat perpustakaan pribadi saya. Jadi di perpustakaan pribadi saya ada Al-Quran versi Malaysia. Ada versi Magelang, ya kan, yang dikasih orang Magelang itu. Ada kitab Mormon, ada. Tetangga saya satu RT itu presidennya Mormon. Presiden. Mereka tidak lagi menyebut pendeta tapi presiden. Jadi di Indonesia itu ada beberapa presiden. Yang pertama presiden RI, kedua presiden PKS, ya kan? Ketiga presiden Mormon. Apakah KSPDI juga presiden? Bukan ya, gembala ya. Nah lihat ya, hati-hati dengan usaha membawa umat kepada sikap kompromi. Nah kira-kira itu yang bisa saya jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana karena saya juga masih belajar di titik ini. Adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditulis, disimpan, minggu depan bisa dijawab. Ini pendeta yang bijak sekali. Antara bijak dan memang gak tahu apa-apa ya. Apakah ada yang pernah ikut yoga? Ibu pernah ikut? Pernah? Masih ikut? Puji Tuhan sudah bertobat. Sebelum disampaikan kebenaran ini sudah bertobat duluan. Khotbah yang paling berhasil adalah sebelum dikhotbahkan sudah bertobat. Haleluya. Pak, pernah yoga? Kuliner ya Pak kita ya. Lebih enak olahraganya gini ya Pak. Sendok garpu. Gimana Bu pengalaman pernah ikut yoga? Apakah ini kebenaran Bu yang saya sampaikan ini Ibu memahami? Ya. Ini boleh tolong mic-nya Bu. Nah. Yang saya tahu itu, yang saya alami nih Pak, Ya. kalau yoga itu posisi gerakan-gerakannya emang seperti itu yang saya lihat. Cuma saya nggak ngerti kalau itu menyembah dewa-dewinya Hindu gitu, saya nggak ngerti. Terus kalau terakhir itu biasanya kita emang disuruh kayak rebahan tidur gitu, terus kayak hampir meditasi gitu. Iya, ya. Ada nggak teriakan-teriakan tertentu? Kalau yang mungkin karena saya masih dasar ya Pak, Ya. jadi cuma bahasanya itu saya tirukan ya kayak ini tubuhku terima kasih kau lagi gini gitu. Jadi saya cuma ngikutin arahan instrukturnya seperti itu. Jadi fokusnya memang ke tubuh kita kan, Ya. ya Bu ya. Ya. Jadi self lagi ya. Jadi makanya itu yang poin kedua, hati-hati karena iblis pun bisa menyulap sesuatu, ya kan, seperti malaikat terang. Oke, thank you Bu penjelasannya. Ada yang pernah ikut yoga lagi? Oke, gimana Bu? Wah, bisa bicara Bu? Nah nggak apa-apa. Thank you Cik Esther. Terima kasih. Kalau saya pernah sharing gitu dengan salah satu hamba Tuhan Ya. yang ada di Jogja. Kebetulan dia seorang wanita, ibu gembala gitu. Boleh. Saya saat itu sudah tahu bahwa yoga itu seperti penyembahan kepada dewi-dewi itu ya. Dan saya sampaikan dan dia berkata, saat kamu disuruh misalnya mengosongkan pikiran,
bayangkan yang indah, kita sedang di padang rumput dan lain sebagainya. Itu saat kita suruh meditasi ya istilahnya, suruh diam untuk merenung itu, kamu menyembah Tuhan. Dia berkata seperti itu. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya, seperti dan seterusnya. Maka dari itu saya terus seperti, oh iya, karena memang benar-benar olahraga yoga itu untuk melenturkan otot-otot kita ya. Memang ada manfaatnya, bagus sekali. Apalagi yang dinamakan yin yoga itu. Nah saya di situ terus, tapi memang sudah lama saya enggak yoga, kapan itu yoga lagi, dan tetap saya praktekkan untuk saat untuk meditasi, saya untuk menyembah Tuhan. Tetapi dengan adanya saya mendengar firman saat ini, kalau memang tidak harus berubah ya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Meditasi, mengosongkan diri. Bayangkan padang gurun yang hijau. Ada pohon pete di sana. Ya. Ya kan meditasi suruh mengosongkan diri dan membayangkan semua kan yang baik-baik kan. Betul nggak Bu ya? Disuruh membayangkan yang baik-baik, indah-indah kan? Ya kan? Laut yang tenang. Kenapa? Itu sebenarnya fokusnya kepada jiwa kita. Ketika jiwa kita tenang, tubuh kita lebih bisa sehat kan? Betul nggak? Kenapa banyak orang itu sakit? Karena tertekan jiwanya. Karena itu kitab Mazmur berkata, mengapa engkau tertekan jiwaku? Yang sering tertekan apa? Jiwa. Makanya ada rumah sakit jiwa. Betul nggak? Karena sering tertekan. Kenapa orang itu tertekan jiwanya? Kata Alkitab, karena nggak lemah lembut dan rendah hati. Kata kitab Matius 11 ayat 28-29. Ya, orang yang lemah lembut dan rendah hati tidak mudah tertekan jiwanya. Kenapa? Kalau orang nggak lemah lembut dan rendah hati, lemah lembut bahasa Yunaninya itu praos. Praos itu punya beberapa pengertian. Saya terakhir ya. Yang pertama, praos itu artinya gini, rela mundur satu langkah untuk orang lain maju. Jadi rendah hati itu tidak ada kaitannya dengan body dan budaya luar seperti orang Solo, lemah lembut itu. Enggak. Itu hubungannya dengan di dalam. Praos, mundur satu langkah, orang lain maju. Itu lemah lembut. Pengertian yang kedua, lemah lembut itu seperti kuda liar yang sudah dijinakkan. Pernah lihat kuda liar? Orang Kristen liar pernah lihat? Kok tertawa? Saya pernah lihat orang Sumba menjinakkan kuda liar. Dibutuhkan 3-4 orang. Itu kuda yang baru 6 bulan. Yang kedua, ada induk yang sudah jinak yang di sampingnya supaya kuda yang liar ini melihat induk yang sudah jinak. Jadi butuh waktu 2, 4, 5 jam untuk menjinakkan si kuda liar. Jadi praos itu artinya kuda yang sudah dijinakkan. Nah, jadi kita ngerti. Jiwa kita sering meronta. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada 3 ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Inilah yang sering menjadi persoalan. Makanya dunia menawarkan meditate. Karena ketika jiwamu tenang, pikiranmu tenang, perasaanmu tenang, ya kan? Pikiran, perasaan, dan tindakanmu juga tenang nanti. Tapi kekristenan mengajarkan, ku tenang sebab kau Allahku. Betul ya? Ya, saya cuma mempercayai itu. Thank you ya Bu sharingnya. Ada lagi yang mau share sebelum kita akhiri? Maksudnya saya mengakhiri khotbah. Kalau ibadah masih lanjut ya silakan sampai jam 12. Mungkin akan ada meditasi. Ya. Pak Ibnu ada pertanyaan Pak? Puji Tuhan ya Pak. Ya. WA saja ya Pak ya, supaya nggak memperlama ibadah kita. Baik, terima kasih waktunya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hambamu selesai bicara dan hambamu tahu bahwa aku punya banyak keterbatasan untuk menyampaikan isi hatimu berkaitan dengan yoga ini. Beri hikmat mereka untuk mereka tidak salah langkah. Supaya mereka tidak terjebak dengan tipuan-tipuan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Terima kasih untuk kebaikanmu. Berkati rekan-rekan yang sudah melayani, rekan-rekan hambamu yang sudah hadir dalam persekutuan KMDM ini. Supaya mereka tetap berantusias dan bersemangat. Proteksi hidup mereka,
berkati rumah tangga, pekerjaan, dan apapun yang dikerjakan, buatlah berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buatlah kita. Haleluya. Sungguh luar biasa, kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Jadi kita tahu ya, tahu persis, oh ternyata seperti ini. Ada apa dengan yoga? Ternyata secara pribadi saya sendiri sangat diberkati ya, jadi enggak berani lagi untuk yoga. Haleluya, baiklah kita akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu Bapak. Ya, kiranya apa yang kami dengar Bapak boleh kami lakukan di keseharian kami, biar nama-Mu dipuji, dimuliakan Bapak. Berkati pelayan-pelayan-Mu Bapak yang melayani Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Kami serahkan doa ibadatan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Satu-satunya Sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersikap terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh Tuhan yang bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Amin. Hidupku takkan sama. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Cornelius Sabat yang malam hari ini Tuhan telah pakai untuk menjadi berkat bagi kami semua. Kita semua percaya di tempat manapun Tuhan akan semakin pakai dengan lebih luar biasa lagi. Haleluya. Mungkin ada pengumuman untuk ulang tahun perkawinan ya. Oke, akan saya bacakan. Ulang tahun kelahiran untuk tanggal 20 Mei yaitu Ibu Novida Triani. Haleluya. 20 Mei Bapak Rudi. Untuk tanggal 22 Mei Ibu Mariska Trisilia. Kakak adik. 30 Mei Bapak Wahyu Hidayat. Oke, Tuhan memberkati. Dan juga untuk ulang tahun pernikahan yaitu 9 Mei. Wow, saya sendiri. Pak Susianto dan Ibu Kristiani. 11 Mei Bapak Wahyu dan Ibu Supatmi. Dan 12 Mei Bapak Nyoman dan Ibu Yakmi. Haleluya. Kita berdoa untuk ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Semakin Tuhan tambahkan berkat bagi mereka semua. Amin. Mungkin ada pengumuman yang lain Pak Ketua? Tidak ada. Oke, akan diinfokan kembali bulan depan ya melalui WA, mungkin siap untuk kita berkumpul kembali bersama, bersuka cita memuliakan Tuhan, dan kita terus mau dibangun iman percaya kita semakin kuat di dalam Dia.
Haleluya, saya jemput. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup. Haleluya, kita mengucap syukur. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita amini pujian ini. Dan memperluas daerahku. Oh, kita katakan bersama-sama. Kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Yes Tuhan, kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, haleluya. Tuhan memberkati dan memulihkan aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu ke atas. Bapa, kami bersyukur buat rangkaian ibadah kami KMDM malam hari ini. Terima kasih untuk wadah-wadah orang-orang muda, dewasa muda. Kami percaya kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, menjadi serupa akan Kristus dalam semua hal yang kami lakukan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani di bidang apapun, Tuhan juga membalas semuanya, tambahkan talenta mereka. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah setia hari ini hadir. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memberkati rumah tanggamu, kehidupanmu, pernikahanmu, memberkati pelayananmu, pekerjaanmu, sekolah, kuliahmu, memberkati apapun yang kau kerjakan. Engkau dibuat berhasil dan beruntung, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput engkau dalam awan-awan kemuliaan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, Tuhan katakan amin. God bless you.